Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Fauzi dalam mata kuliah museologi. Untuk pertemuan yang keempat ini nanti kita akan membahas tentang konservasi museum. Adapun untuk materi yang akan dibahas yaitu upaya konservasi museum, jenis objek koleksi museum, faktor yang menyebabkan kerusakan museum, tahapan kerja konservasi museum. Langsung saja, langsung ke PPT-nya. Kompetensi akhir yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mempunyai kompetensi yang pertama mempelajari, memahami upaya dalam konservasi museum. Yang kedua memahami berbagai macam koleksi museum, mempelajari faktor-faktor kerusakan koleksi museum. Yang keempat memahami prosedur kerja konservasi museum. Adapun perincian penyajian PPT pada pertemuan keempat ini nanti akan dipaparkan dua sesi, yaitu sesi pertama yang membahas tentang konsep konservasi museum, berbagai jenis objek koleksi museum, faktor yang menyebabkan kerusakan koleksi museum. Sesi yang kedua, pertemuan keempat ini akan membahas tahapan prosedur kerja konservasi museum yang dikoleksi, temuan kajian lapangan tentang konservasi museum. Ya, lanjut. Konservasi museum. Pembahasan dalam konservasi museum ini adalah yang pertama pengantaranya yaitu pembahasan koleksi museum dan kaitannya dengan konservasi. Penyaji nanti akan membatasi pada bahan pembuatan koleksi. Objek koleksi museum bila ditinjau dari pembuatannya dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu kelompok benda organik, anorganik, dan benda khusus. Pengertian konservasi yaitu kegiatan pemeliharaan sesuatu benda secara teratur untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pemusnahan dengan cara pengawatan. Nah, intinya adalah konservasi itu adalah kegiatan pemeliharaan terhadap koleksi museum. Koleksi museum adalah benda cagar budaya yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan, kesenian, nilai keagamaan, dan nilai historis. Objek koleksi museum itu mempunyai 3 karakter, yaitu kelompok pertama benda organik, benda anorganik, dan kelompok khusus. Nanti kita akan satu persatu. Yang termasuk kelompok benda organik yaitu benda yang mengandung unsur yang hidup, yaitu semua koleksi benda di museum itu dalam kaitannya benda yang bersifat organik adalah benda yang mengandung unsur hidup. Dalam hal ini koleksi yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan bahan yang berasal dari binatang, misalkan koleksi bahan kertas, kulit kayu, onta, tanduk, gading, dan fosil. Perlu diingat ya bahwa objek koleksi museum yang ada itu semuanya sudah mati. Ya, kalau ada objek koleksi museum
dalam bentuk hidup ya malah minimum ya. Nah, jadi benda yang dimaksud di sini adalah koleksi benda organik itu koleksi museum yang bersifat dulunya pernah hidup. Nah, sedangkan kelompok benda anorganik adalah koleksi yang terbuat dari bahan-bahan mati, antara lain dari logam, dari batu, dari keramik, dari kaca, dari tembikar. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok benda khusus, yang terbuat dari bahan-bahan khusus, yaitu koleksi lukisan. Koleksi lukisan ini mempunyai kekhususan terletak pada kombinasi bahan pada lukisan, misalkan supportnya dari kain kanvas, kayu, hardboard, batu, karung, bagor, sising atau pelekatnya, ground atau dasarnya, pen atau cat untuk melukisnya, coating untuk lapisannya. Koleksi yang bersifat lukisan ini mudah rusak akibat pengaruh iklim yang tidak stabil. Koleksi museum beraneka ragam ini secara administratif ditangani oleh seorang kurator, ya. Pengelola museum atau administrasi museum namanya kurator. Perlu diketahui, kalau lulusan S1 pendidikan secara universitas, selain menjadi guru, juga bisa menjadi kurator. Hanya saja kalau Anda mau menjadi kurator, itu nanti sekolah lagi tentang cara atau memahami benda-benda kimia. Kalau dari SMA, SMK kimia masuk ke pendidikan sejarah, nanti bisa daftar ke Badan Arkeologi Daerah, jadi ada di Prambanan. Kemudian para kurator ini setiap harinya mengelola dan menjaga keselamatan koleksi museum. Para kurator ini menentukan jenis koleksi, menganalisa kualitas koleksi, menginventarisasi koleksi, termasuk mengendalikan keluar masuknya koleksi museum. Kemudian faktor kerusakan koleksi museum. Faktor kerusakan koleksi museum itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor elemen iklim, faktor cahaya, baik cahaya alam maupun cahaya buatan, faktor tumbuhan-tumbuhan kecil, dan tumbuhan kecil ada moss, ada mildew, ada fungus, ada faktor karena serangga, insekta atau binatang penghalang. Faktor kelompok serangga lainnya merusak benda koleksi yaitu termit, cockroach, silverfish. Termit itu ada rayap, ada lipas. Ini bisa Anda baca. Ini faktor binatang penghalang. Kemudian untuk prosedur konservasi museum, yaitu menurut Herman, secara bertahap dan sistematis, konservasi diawali dari kegiatan pencatatan identitas benda-benda yang masuk sebagai koleksi, pencatatan dan pemeriksaan tentang penyakit atau diagnosa terhadap benda-benda koleksi museum, atau catatnya di mana, dengan cara-cara dipotret sebelum dilakukan pengobatan, pencatatan tentang bahan kimia yang digunakan untuk proses serta cara melakukannya, pemberian atau reservasi nomor inventaris yang terhapus selama proses, pemotretan yang kedua sudah benda tersebut selesai diproses, kemudian baru di final record secara menyeluruh kepada formulir yang telah disediakan. Kemudian untuk kajian lapangan bisa Anda praktik lapangan. Kemudian untuk di Unifed ini mempunyai
laboratorium benda bersejarah. Bahkan laboratorium itu satu-satunya laboratorium sejarah yang ada di Jawa Tengah. Bahkan di kampus UNS dan UNY pun tidak punya. Bahkan UGM pun juga tidak punya, yaitu laboratorium sejarah yang berlabel benda cagar budaya. Benda cagar budaya itu adalah benda yang umurnya 50 tahun lebih. Koleksi laboratorium sejarah kita adalah koleksi laboratorium Rumah Arca. Dan nanti Anda bisa praktek kajian lapangan bagaimana merawat bahan batu, koleksi kita dari batu, pembersihan lumut. Nanti setelah COVID-19 ini kita prakteknya. Dengan keris itu bagaimana pembersihannya, dengan sirat. Ini nanti bisa dipraktekkan. Ada punya keris, silakan. Ini aja. Untuk evaluasinya silakan Anda kerjakan di kolom tugas Google Classroom. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan jujur dan dikumpulkan tempat waktu. Mungkin itu aja untuk pertemuan keempat ini. Ada pertanyaan silakan tanyakan di Google Classroom di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.